Setelah terbangun, kebangkitan aura terjadi di seluruh dunia. Semua tumbuhan dan hewan di dunia bermutasi menjadi monster. Dan seluruh masyarakat mulai bangkit dengan bakat mereka. Beberapa orang bangkit dengan bakat serangan tingkat A. Sejak saat itu, mereka menjadi penguasa di wilayah mereka dan menjaga kedamaian. Beberapa orang bangkit dengan bakat sihir hitam tingkat B. Sejak saat itu, mereka melakukan pembunuhan, pembakaran, dan perampokan tanpa ampun. Bahkan ada yang bangkit dengan bakat tingkat S. Sejak saat itu, mereka hidup bebas dan tak terkalahkan di dunia. Di kehidupan sebelumnya, saya hanya mendapatkan satu bakat tingkat D dalam meningkatkan keterampilan pedang. Dengan mengandalkan bakat ini, saya bertahan hidup selama 3 tahun. Akhirnya, saya tetap mati di tangan monster. Jika mengikuti skenario ini, dalam kehidupan ini, 3 undian beruntun saya sangat mungkin masih menjadi bakat tingkat D. Jadi, saya harus mengubah keadaan ini. Saya pernah mendengar dari seorang tokoh kuat tingkat SSS di kehidupan sebelumnya. Ada cara untuk melawan takdir, yaitu dengan mendapatkan harta SSS, liontin keberuntungan. Liontin giok lingxi juga dikenal sebagai liontin giok keberuntungan. Setelah memakainya, akan mendapatkan perhatian dari Dewi Keberuntungan. Selama memiliki liontin ini, maka saat menarik bakat, pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan bakat S. Saya ingat, di kehidupan sebelumnya, seorang ahli tingkat S, Pan Fei berhasil berkat liontin ini membunuh ahli tingkat SSS dengan melompati level. Sejak saat itu, ia terkenal di seluruh dunia. Saat itu, berita melaporkan, Pan Fei menemukan liontin ini di Jiu Zaigo. Sejak Pan Fei mendapatkan liontin ini, ia pun melangkah dengan mulus dan secara bertahap menjadi seorang kuat SSS. Memikirkan hal ini, saya bertekad untuk mendapatkan liontin ini. Ketika bulan berdarah tiba, harta akan muncul di seluruh dunia. Harta bervariasi dari tingkat D hingga SSS. Penarikan bakat dimulai 1 jam setelah bulan berdarah tiba. Jadi saat bulan berdarah tiba, buka peti harta untuk mendapatkan liontin dan meningkatkan nilai keberuntunganmu. Setelah undian bakat dibuka, saya bisa melawan takdir. Harus dilakukan. Saya tidak ingin mati sekali lagi. Memikirkan hal ini, saya berdiri dan berjalan keluar. Manajer departemen melihat saya berdiri dan segera bertanya, "Chen Yu pergi kemana?" Aku menjawab, "Saya minta izin, ada urusan mendesak." Manajer langsung berkata dengan tidak senang, "Tidak peduli ada urusan mendesak, hari ini tugas berat harus diselesaikan." Saya tidak menghiraukan apa yang dikatakan manajer departemen. Saya langsung meninggalkan kantor. Besok bulan berdarah akan muncul. Saat itu, dunia akan kacau. Aturan dan tatanan sudah diacak ulang. Saat itu, jangan berharap untuk bekerja. Bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Saya tidak menghiraukan teriakan manajer. Setelah sampai di bawah, saya memanggil taksi. Langsung berangkat menuju bandara. Di dalam taksi, saya langsung membeli tiket pesawat ke Jiu Zaigo. Tiket pesawat seberapa mahal pun tidak akan menghalangi keinginan saya untuk menjadi kuat. Jika harus memulai lagi dan tetap jadi sampah, maka tidak ada gunanya untuk memulai lagi. Dengan cepat, saya tiba di bandara dan naik pesawat. Di pesawat, saya tidak bisa tidak mengingat pengalaman menyakitkan selama 3 tahun itu. Setelah mekanisme undian bakat beruntun ini muncul, orang-orang dibagi menjadi berbagai tingkatan. Pengguna bakat Dev adalah yang terendah di antara semua. Bahkan untuk masuk ke tempat perlindungan, kami harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan terkadang diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang paling kotor dan berbahaya. Ketamakan manusia saat itu sangat terlihat. Saat itu, saya beberapa kali diserang dari belakang. Tapi saya tetap bertahan. Mengingat hal-hal menyedihkan itu membuat saya merasa sedikit pahit. Pesawat akhirnya mendarat. Saya tidak sabar untuk meninggalkan bandara. Lalu saya membeli tas ransel di toko. Setelah itu, saya naik taksi menuju Jiu Zaigo. Pemandangan Jiu Zaigo tidak banyak berubah. Jika ada yang berubah paling besar setelah bulan berdarah, itu adalah jumlah pengunjung. Saat itu, tidak ada yang memiliki semangat untuk berwisata. Semakin menyeramkan tempat ini, semakin banyak monster yang mengerikan. Terpengaruh oleh kebangkitan aura, hewan dan tumbuhan mengalami berbagai tingkat mutasi. Berjalan di hutan bisa diserang oleh ular berbisa yang bermutasi. Bahkan di tepi semak, bisa saja ditelan oleh bunga pemakan manusia yang bermutasi. Saya ingat dengan jelas tempat munculnya liontin keberuntungan. Terletak di dalam hutan di sebelah Danau 5 Warna. Jadi saya bergegas menuju Danau 5 Warna tanpa henti. Tak lama kemudian, saya tiba di Danau 5 Warna. Kemudian saya mulai mencari di hutan sekitar Danau 5 Warna. Setelah menemukan lokasi yang kira-kira, saya mendirikan kemah di sini. Menunggu dengan tenang kedatangan siang besok. Malam di Jiu Zaigo masih terang benderang. Air Danau 5 Warna berkilau. Tanpa awan dan kabut yang menghalangi, bulan di langit perlahan memudar. Sebenarnya saat ini sudah ada tanda-tanda kedatangan bulan berdarah. Namun tidak ada yang peduli. Jika saya mengirimkan sebuah postingan sekarang,
Yang menyatakan bahwa besok siang akan ada bulan berdarah. Itu hanya akan membuat saya dianggap bodoh oleh netizen. Postingan seperti itu juga akan cepat tenggelam. Tidak akan menimbulkan sedikit pun riak. Jadi saya juga tidak akan melakukan usaha yang sia-sia ini. Pertama-tama, saya harus membuat diri saya kuat, itu adalah jaminan segalanya. Tak lama kemudian, tiba hari kedua. Saya tidak bisa tidur semalaman. Detak jantung saya juga tetap berada pada tingkat yang tinggi. Semakin dekat dengan pukul 12, semakin tegang. Melihat waktu di jam mendekati detik demi detik. Akhirnya ketika jarum jam dan menit menunjuk ke pukul 12. Bulan berdarah muncul di langit. Aura mulai muncul di bumi. Orang-orang terkejut melihat ke langit. Mengapa bulan berdarah bisa muncul? Segera setelah itu, sebuah pesan masuk ke dalam pikiran semua orang. Bulan berdarah datang, kebangkitan aura. Setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan undian bakat beruntun. Di seluruh dunia, telah muncul harta dari tingkat D hingga SSS. Ayo cari, teman-teman. Setiap beberapa waktu, akan ada invasi monster. Mohon semua orang bersiap-siap. Hanya dengan menjadi kuat kita bisa bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Petunjuk mendadak ini membuat banyak orang kebingungan. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Tapi saya mencari jejak liontin keberuntungan di sekitar. Hanya 5 meter di depan. Sebuah liontin keberuntungan berwarna-warni yang berkilau muncul di depan mata. Saya melompat dan dengan erat menggenggam liontin itu. Selamat, Anda telah mendapatkan liontin keberuntungan tingkat SSS. Liontin keberuntungan. Kualitas tingkat SSS. Efek pertama, setelah dipakai akan sangat meningkatkan keberuntungan seseorang. Efek kedua, setelah dipakai, kecepatan latihan akan meningkat secara signifikan. Efek ketiga, setelah dipakai, akan mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk pemanggilan. Dapat menggunakan beberapa keterampilan pemanggilan. Efek 4 orang terpilih. Setelah dipakai, ikatan tidak dapat dicuri atau dirampas. Saya sedikit bergetar karena kegembiraan. Tanpa ragu, saya memakainya. Dalam sekejap, saya merasa dibungkus oleh aura yang lembut. Aura di udara terus mengalir ke seluruh tubuh saya. Nasib pribadi saya pun berubah. Perubahan yang sangat drastis. Setiap efek ini sangat OP. Tak heran ini adalah harta paling top di tingkat SSS. Efek 3 dapat menggunakan beberapa keterampilan pemanggilan. Jika begitu, jika ada pemanggilan tingkat tinggi, bakat pemanggilan akan sangat cocok. Kurang dari 1 jam lagi menuju 3 undian beruntun. Saya menunggu dengan cemas. Saat ini, seluruh dunia sudah heboh. Membuka ponsel, baik itu situs video pendek atau media sosial. Semuanya melaporkan tentang bulan berdarah yang muncul. Topik tentang akhir dunia langsung meroket ke trending topik pertama. Orang-orang sedang membahas makna pesan itu. Jika seseorang mendengarnya, itu mungkin halusinasi. Tetapi jika semua orang mendengarnya, kemungkinan besar itu akan terjadi. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjelaskan hal semacam ini. Saat itu, beberapa ahli muncul untuk membantah. Jangan panik, mungkin ini adalah teknologi terbaru dari negara Elang. Menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke dalam pikiran orang-orang. Banyak orang yang percaya pada pernyataan ini. Mereka percaya bahwa perkembangan teknologi sangat cepat. Bukan tidak mungkin negara Elang bisa mengembangkan hal seperti ini. Tentu saja ada juga yang mengerti. Bulan berdarah sudah muncul. Bagaimana menjelaskan hal semacam ini? Apakah mungkin ini hanya ilusi? Apakah negara Elang memiliki kemampuan untuk mengecat bulan? Ini jelas omong kosong. Di forum, ada banyak pernyataan tentang kiamat dan darah. Postingan tentang bulan datang satu demi satu. Segera akan ada 3 undian beruntun. Saudaraku, berikan saya sebuah legenda emas. Saya ingin teleportasi, menghilang, dan menembus dinding. Biarkan aku menjadi manusia tahi. Siapa yang berani duel denganku, akan kulempari ke seluruh tubuhmu. Di forum, berbagai balasan aneh bermunculan tanpa henti. Kebanyakan bersifat sindiran dan lucu. Karena semua orang belum menyadari bahaya dari situasi ini. Mereka hanya merasa bahwa menarik kartu adalah hal yang sangat menyenangkan. Lagi pula, siapa yang tidak suka menarik kartu gratis? Seiring waktu berlalu detik demi detik. Dalam harapan banyak orang, waktu telah tiba di pukul 1 siang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kepala semua orang. 3 undian beruntun dimulai. Semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan undian bakat beruntun. Dari 3 jenis bakat, hanya bisa memilih 1. Sebagai bakatmu, silakan pilih dengan hati-hati. Sebuah cahaya aneh menyinari tubuhku. Aku menekan tombol untuk memulai undian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Memicu peningkatan keberuntungan liontin keberuntungan. Efeknya, keberuntunganmu meningkat pesat. Dalam 3 undian beruntun berikutnya, kamu bisa memilih semua bakat. Apa? Aku bisa memilih 3 bakat? Jantungku berdebar kencang. Orang lain hanya bisa memilih 1. Namun saya bisa memilih beberapa. Ini benar-benar di luar dugaan. Menahan perasaan bersemangat, saya membuka kartu bakat yang pertama.
Dewa Pemanggilan SSS. Setiap 10 level, bisa mendapatkan satu slot makhluk panggilan. Pemanggilan pasti akan menjadi kekuatan tingkat SSS. Saya menelan ludah dan tidak bisa berkata-kata. Kartu pertama ini adalah bakat SSS. Ini juga adalah bakat pemanggilan yang cocok dengan liontin keberuntungan. Ini benar-benar menyenangkan sekali. Kemudian kartu kedua. Dewa Jalan Pedang SSS. Pemahaman dan keterampilan dalam sistem pedang maksimal. Semua gerakan sistem pedang dilengkapi dengan bayangan Dewa Pedang. Kekuatan serangan meningkat 100 kali lipat. Dengan probabilitas tertentu, melepaskan jurus 10.000 pedang kembali ke asal yang menyebabkan 10.000 kali lipat kerusakan. Melihat ini, saya benar-benar. Tangan saya bergetar karena kegembiraan. Di kehidupan sebelumnya, saya hanya memiliki bakat peningkatan pedang tingkat D. Meskipun memiliki teknik pedang yang baik, sayangnya kualitas saya terlalu buruk untuk meningkat. Sekarang ini sudah baik. Ketajaman dan keterampilan pedang langsung mencapai puncak, langsung menjadi Dewa Pedang. Kemudian adalah kartu terakhir. SSS Dewa Keberuntungan. Dewi Keberuntungan selalu memberikan beberapa berkah. Keberuntungan yang tak terduga datang menghampiri. Sekali lagi SSS level, benar-benar berkah yang melimpah. Bahkan dengan bakat, jika keberuntungan buruk, itu tidak akan berhasil. Dengan bakat ini, hidup akan dipenuhi dengan banyak keberuntungan. Misalnya, serangan kritis yang kebetulan atau penghindaran yang tidak terduga. Atau terjatuh dari tebing dan tergantung di cabang pohon. Atau hampir tenggelam dan diselamatkan oleh lumba-lumba. Segala sesuatu bisa terjadi. Setelah pengundian selesai, suara pemberitahuan berbunyi lagi. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. 2 atau 3 bakat untuk diri sendiri. Silakan lakukan pemilihan. Saya melihat 3 bakat SSS di depan saya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Sialan, anak kecil baru memilih. Saya ingin semuanya." Boom, 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 3 cahaya menyala dari tubuh saya menyebar ke langit. Ini adalah tanda munculnya pemilik bakat SSS. Para kuat SSS lainnya hanya muncul sebagai satu sinar cahaya. Sedangkan saya langsung muncul dengan 3 sinar cahaya. Ketiga sinar cahaya menghilang dan saya mendapatkan 3 bakat. Dan sekarang saya bisa membuka panel diri saya. Kekuatan 5, ketangkasan 5, mental 10, ketahanan 5. Melihat panel saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan teriakan marah. Ini adalah pelampiasan saya atas 3 tahun penderitaan. Di kehidupan ini, saya akhirnya melawan takdir. Tidak lagi menjadi pengikut tingkat D itu. Saya merasa diri saya dipenuhi dengan semangat pedang yang tak terbatas. Saat ini, jika saya memiliki sebuah pedang di tangan, itu akan sangat sempurna. Tiba-tiba saya teringat lokasi sebuah pedang S tingkat di kehidupan sebelumnya. Saya segera mengemas barang-barang saya dan berangkat menuju tujuan berikutnya. Jiu Zhaigo sudah terjebak dalam keramaian. Bukan hanya di sini, seluruh dunia juga demikian. Awalnya orang-orang tidak percaya. Tetapi ketika undian bakat dibuka, mereka yang meragukan semuanya menutup mulut mereka. Setiap orang mendapatkan undian yang sesuai dan dapat menggunakan bakat tersebut. Beberapa orang mendapatkan kemampuan api tingkat C. Mereka dapat melepaskan bola api dari tangan mereka. Beberapa mendapatkan peningkatan kekuatan tingkat D. Mereka dapat mengangkat mobil dengan kedua tangan. Bahkan lebih banyak orang telah memperoleh mata laser tingkat A, yang menyebabkan kekacauan di jalanan. Dalam perjalanan meninggalkan Jiu Zhaigo, saya juga memeriksa keterampilan saya. Sekarang saya bisa memanggil makhluk sekali secara gratis. Untuk menghindari kejadian tak terduga di jalan, saya memutuskan untuk memanggil makhluk pertama saya. Silakan pilih arah pemanggilan Anda. Jenis serangan jarak jauh atau serangan jarak dekat. Jenis pertahanan, penyembuhan, atau dukungan. Saya berpikir sejenak dan memilih jenis serangan jarak jauh. Lagi pula, pada tahap awal, pemanggilan jenis serangan jarak jauh. Makhluk muncul lebih cepat, menguntungkan untuk peningkatan cepat. Silakan pilih jenis kelamin makhluk yang akan dipanggil. Tanpa berpikir, pasti itu perempuan. Setelah pemilihan selesai, akan membuka pemanggilan makhluk yang sesuai. Sebuah formasi bintang 5 raksasa muncul di depan saya. Segera setelah itu, sosok yang sangat cantik muncul dari formasi tersebut. Dia memiliki rambut penuh dengan ular. Lehernya dipenuhi dengan sisik ular. Tubuhnya juga terlihat seperti ular. Matanya yang berkilau seperti 2 permata sangat memikat. Jika saya tidak salah, ini adalah Medusa. Saya segera membalikkan kepala untuk menghindari pandangannya. Selamat, kamu telah memanggil Medusa, wanita ular tingkat SSS. Medusa memiliki kualitas SSS. Tingkat 1 sama dengan tingkat pemanggil. Keterampilan aktif, panah pembelah dan perisai sihir serta ilmu rahasia ular aneh dan tatapan mematung. Keterampilan pasif serangan mematung dan peningkatan energi. Senjata busur Gorgon. Melihat panel Medusa, saya hanya bisa menggambarkan Medusa dengan kata kuat. Untungnya, tatapan mematung hanya berpengaruh pada musuh. Sekarang saya merasa tenang. Yang saya khawatirkan adalah jika saya mengubah diri saya menjadi batu,
itu akan merugikan. Memikirkan hal ini, Medusa berbicara kepada saya. Saya datang untuk memenuhi panggilan Anda. Tuan, saya adalah pelayan setia Anda, Medusa. Medusa membungkuk dan menunjukkan kesetiaannya kepada saya. Saya segera membantu Medusa berdiri. Ini adalah barang berharga, pemanggilan SSS. Tentu saja saya sangat menghargainya. Tuan, mohon berikan saya nama. Saya bertanya sambil menyentuh dagu. Apa yang harus kita sebut? Karena namamu Medusa. Mari kita panggil kamu Xiao Mei. Medusa menunjukkan ekspresi bahagia. Terima kasih, Tuan, atas nama yang diberikan. Mulai sekarang saya akan dipanggil Xiao Mei. Saya melihat Xiao Mei dan bertanya lagi. Xiao Mei, bisakah kamu berubah menjadi bentuk manusia? Medusa menjawab dengan setia. Bisa, Tuan. Kemudian, cahaya bersinar dan Medusa berubah menjadi sosok wanita manusia. Rambut merah menyala. Wajah yang sangat cantik. Dia hanya mengenakan kain tipis yang sangat transparan. Saya segera mengeluarkan jaket saya dan memberikannya kepada Medusa. Melihat saya memberinya pakaian, Medusa bertanya, Tuan, apakah saya tidak cocok berpakaian seperti ini? Aku membalas, tidak terlalu cocok. Tunggu sebentar, saya akan pergi ke toko pakaian untuk membelikanmu pakaian yang cantik. Saat ini, stasiun Jiuzhaigo sudah dalam keadaan kacau. Orang-orang sedang mencoba menggunakan kemampuan bakat mereka. Kadang-kadang terdengar suara ledakan dan teriakan. Saya menghentikan sebuah taksi dan berkata, Supir, ke bandara. Namun, supir berkata, Maaf, sudah ada seorang penumpang yang memesan. Saya segera mengeluarkan segepok uang dan berkata, saya memberi kamu 1.000 yuan. Supir langsung bersemangat dan berkata, baiklah, silakan naik, kalian berdua. Selagi belum sepenuhnya kacau, saya harus cepat menuju tujuan berikutnya. Itu adalah area dekat Gunung Laoshan. Jika beruntung, saya masih bisa mendapatkan pedang selevel itu. Di dalam taksi, sopir memperkenalkan kemampuannya. Saya mendapatkan 2 level dan 1 level. Tidak ada pilihan lain, saya harus memilih peningkatan visual level. Tahukah kamu, saya sebelumnya adalah seorang yang rabun jauh. Tapi sekarang saya bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Bahkan saya bisa melihat lebah kecil dari jauh dengan sangat jelas. Nak, bakat apa yang kamu miliki? Aku membalas. Peningkatan seni pedang level. Sopir itu berkata lagi. Sama seperti saya, level. Namun, bakat saya lebih baik dari milikmu. Apa gunanya seni pedang? Orang-orang menggunakan senjata untuk menyerang dari jauh. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan? Tentu saja aku tidak akan memberitahunya bahwa aku memiliki bakat tingkat SSS, apalagi sampai 3. Setelah melihat Medusa melalui kaca spion, sopir itu berkata lagi, wah, adik, pacar kamu sangat cantik. Seumur hidup saya belum pernah melihat wanita seindah ini. Aku melirik Medusa dan menyadari kecantikannya. Saya sedang melepaskan keterampilan tatapan membatu. Dia ingin mengubah sopir menjadi batu. Saya segera menutup mata Medusa dengan tangan saya dan berkata, Xiao Mei tenang. Itu adalah Tuan. Jelas sekali Xiao Mei sangat tidak puas dengan sopir ini. Seandainya bukan karena saya menghalangi, sopir ini sudah menjadi batu. Sopir itu menggumam kagum. Tuan, cara main kalian anak muda ini unik juga ya. Detik berikutnya, sopir beserta pintu mobil terlempar keluar. Di luar mobil, dia menabrak pagar dan pingsan. Kecepatan serangan Medusa sangat cepat. Bahkan saya pun tidak sempat bereaksi. Namun mobil masih di jalan raya. Saya buru-buru merangkak dari belakang ke kursi pengemudi untuk menstabilkan mobil. Saya masih ketakutan. Tidak menyangka Medusa yang lembut ini. Di depan orang lain bisa begitu marah. Saya berbalik kembali ke arah sopir. Sopir sudah pingsan tetapi tidak mati. Medusa tidak menggunakan kekuatan mematikan. Melihat keadaan sopir, saya berkata kepada Medusa, Xiao Mei tidak boleh bertindak terburu-buru seperti ini lagi. Medusa di depan orang luar sangat berbeda dengan dirinya. Seolah-olah 2 orang yang berbeda. Harus tahu bahwa Medusa adalah makhluk jahat. Dia hanya patuh kepada saya. Melihat sopir yang pingsan, saya menghela napas dan mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam bagasi sambil berpikir. Nanti kita akan membawanya ke rumah sakit dekat bandara. Lagi pula, menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun stupa 7 tingkat. Di dalam mobil, saya bertanya lagi kepada Xiao Mei. Xiao Mei, serangan apa yang kamu gunakan barusan? Medusa mengibaskan rambutnya dan berkata, menggunakan rambut. Begitulah cara menyerangnya. Suara dentuman terdengar. Jendela mobil di samping sudah pecah. Saya merasa seolah-olah bertanya lebih banyak. Jika terus bertanya, sepertinya mobil ini akan rusak. Saya melaju kencang mengemudikan taksi. Sampai di rumah sakit dekat bandara. Sambil menggendong sopir, saya masuk ke dalam rumah sakit. Setelah menyerahkan sopir ke rumah sakit, aku dan Xiao Mei pergi ke toko pakaian. Aku memilihkan dia pakaian yang cantik. Begitu dia mengenakan pakaian itu, hasilnya sangat menakjubkan.
Bahkan pemilik toko pakaian pun menunjukkan tatapan iri. Setelah keluar dari toko pakaian, keduanya pergi ke bandara untuk naik pesawat menuju Laoshan. Laoshan adalah tempat yang bagus, hanya dengan 1.000 yuan kita bisa berkeliling. Kecantikan yang dipanggil di pesawat. Medusa dengan penasaran melihat keluar jendela. Dia sangat penasaran dengan produk-produk teknologi tinggi di dunia ini. Saat itu, suasana di pesawat juga sangat ramai. Semua orang sedang mendiskusikan kemampuan unik mereka. Kapten pesawat memberikan pengumuman khusus. Dia berharap semua orang tidak menggunakan kemampuan unik selama penerbangan, untuk memastikan pesawat dapat tiba dengan aman di tujuan. Tepat setelah kapten selesai berbicara, suara ledakan terdengar. Seorang pria tiba-tiba mengeluarkan api yang sangat kuat dari mulutnya. Suara pembakaran yang menggelegar terdengar. Penumpang di pesawat semua berdiri ketakutan, bersembunyi di sudut. Melihat situasi ini, pramugari segera mengeluarkan pemadam api dan mulai memadamkan api. Untungnya, api akhirnya dapat dikendalikan. Semua orang di pesawat berkeringat dingin karena terkejut. Setelah selamat dari bencana, para penumpang semua membuka mulut untuk mencegah pria itu. Jangan buka mulut lagi. Kamu ini anak yang bisa menyemburkan api. Sangat berbahaya. Saudaraku, tadi saya bahkan sudah takut sampai menulis wasiat. Lagi pula, ini kan di ketinggian 10.000 meter. Pria penyembur api mendengar itu. Segera menutup mulutnya dengan tangan. Dia memiliki bakat alam tipe api dasar. Tadi mendengar kata-kata kapten, dia membuka mulut. Tidak menyangka langsung menyemburkannya sekaligus. Akhirnya, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Laoshan. Setelah turun dari pesawat, pria itu tidak bisa menahan diri lagi dan terus-menerus ke arah langit. Mengeluarkan api selama lebih dari 10 detik. Bahkan mulutnya sudah terbakar seperti sosis sebelum berhenti. Sementara itu, di bandara juga terjadi kekacauan. Banyak orang mencoba menggunakan kemampuan supernatural mereka. Bandara terpaksa mengeluarkan peringatan agar penumpang segera meninggalkan tempat. Jangan berlama-lama di bandara. Selain di bandara, saya menghentikan sebuah taksi dan menunggu sopirnya. Pergi ke kawasan wisata Fujizaki untuk minum. Sopir tidak bahkan melirik dan berkata tidak bisa pergi. Melihat situasi ini, saya bertanya, "Sopir, apakah Anda pernah bermain GTA?" Sopir taksi bingung dan bertanya apa itu GTA. Belum pernah bermain. Begitu sopir selesai berbicara, saya dengan tanpa ragu menariknya. Menariknya keluar dari taksi. Kemudian saya berkata, "Sudah saatnya seperti ini. Masih mau mengemudikan taksi? Cepat pulang dan temani istri dan anakmu." Setelah meninggalkan kalimat ini, saya menginjak gas dan pergi. Lagi pula, saya juga melakukan ini untuk kebaikannya. Sekarang di luar sangat berbahaya ya. Saya mengemudikan mobil dengan cepat menuju kawasan wisata Laoshan. Sepanjang jalan, saya bisa melihat banyak kendaraan yang kembali. Jalan raya macet. Untungnya, rute menuju kawasan wisata. Lalu lintas tidak terlalu padat. Akhirnya, saya tiba di kawasan wisata Laoshan pada sore hari. Jika saya tidak salah ingat, pedang kelas S itu ada di atas sebuah pohon besar dekat kuil. Saya mencari di sekitar kuil. Akhirnya di atas sebuah pohon besar, saya melihat pedang yang berkilau. Beberapa orang di dekatnya juga menyadarinya. Tapi tidak ada yang mau memanjat pohon untuk mengambilnya. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Lagi pula, ini adalah pedang kelas S. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi, saya mulai memanjat pohon besar. Orang-orang di bawah melihat saya dengan tatapan terkejut. Saat itu, mereka belum menyadari bahwa yang ada di atas pohon adalah barang berharga. Akhirnya, saya sampai di puncak pohon dengan napas terengah-engah. Mengambil pedang harta karun. Selamat, kamu telah mendapatkan barang berharga tingkat S, pedang Yitian. Kualitas pedang Yitian adalah tingkat S. Efek 1, serangan disertai dengan energi pedang Yitian, menyebabkan kerusakan area pada musuh. Efek 2, serangan menyebabkan efek pendarahan, meningkatkan secara signifikan tingkat kritikal dan kerusakan kritikal. Ketika aku menyentuh pedang Yitian, sebuah perasaan yang familiar menyebar ke seluruh tubuhku. Aku mengayunkan pedang panjang. Angin pedang yang menyilang menunjukkan sosok seorang master. Saya jatuh dari udara. Pedang panjang di tanganku bergetar. Saat aku mendarat di tanah, pohon besar terpotong menjadi banyak bagian kecil oleh angin pedangku. Aku memasukkan pedang ke dalam sarung dan berdiri dengan tenang. Seolah-olah pedang ini telah menyatu dengan diriku. Kerumunan yang menyaksikan melihat betapa hebatnya aku. Mereka baru menyadari bahwa aku telah mendapatkan sebuah barang berharga. Kini, sifat serakah manusia mulai terlihat di mata mereka. Alasan saya hebat adalah karena saya mendapatkan pedang ini. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya adalah yang pertama angkat bicara. Ini adalah yang pertama kali saya temukan. Barang berharga ini seharusnya menjadi milik saya. Suaranya baru saja berhenti. Pria lain yang berdiri di sampingnya juga angkat bicara. Tidak, saya menyadarinya lebih dulu. Anda jelas datang setelah saya. Kemudian ada seseorang yang berteriak.
Apa? Aku yang pertama sampai. Saya baru saja menelepon seseorang untuk datang memanjat pohon. Hanya saja orang itu belum datang. Saya melihat mereka dan tersenyum. Situasi seperti ini sudah biasa di kehidupan sebelumnya. Kemudian saya tanpa ragu. Jika kalian ingin pedang ini, ayo ambil dari tanganku. Jika tidak punya keberanian itu, sekarang pergi dari sini. Mereka mungkin terkejut oleh aura saya. Orang-orang yang tadi berteriak. Seketika semuanya terdiam. Saya melangkah maju. Kerumunan secara tidak sadar memberi jalan. Dan tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Melihat situasi sekarang, saya sangat kecewa. Lagi pula, saya masih ingin mencoba kekuatan pedang Yitian. Dengan begitu, saya meninggalkan kawasan wisata Laoshan. Di jalan pulang sangat macet. Taksi berhenti tidak bergerak. Saya hampir menekan klakson sampai berasap. Namun tetap tidak bergerak. Tidak ada cara lain, saya hanya bisa mengalihkan target ke arah orang-orang yang mengendarai motor. Saya bertanya kepada seorang teman yang mengendarai motor, "Bro, apakah kamu pernah bermain GTA?" Setelah mendengar, pengendara motor segera berkata, "Jangan mendekat. Saya ini berbakat tinju tingkat daerah. Satu pukulan saya bukan sesuatu yang bisa kamu tahan." Begitu kata-katanya selesai, dalam sekejap, pengendara motor itu langsung saya lempar ke dalam taksi. Saya mengendarai sepeda motor. Sambil membawa Medusa, saya melaju cepat ke dalam kota. Pengendara motor duduk di dalam taksi. Dengan gila menekan klakson dan berteriak, "Sialan kau! Kamu tunggu saja. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Kawasaki H2-ku. Ketika aku tiba di bandara, sudah larut malam. Malam ini, bulan darah menggantung di langit, memberikan suasana aneh pada malam yang gelap. Melihat bulan darah di langit, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin mulai malam ini, di bawah pengaruh bulan darah dan energi spiritual, beberapa monster akan lahir. Mulai besok dunia ini akan semakin kacau. Sekarang bandara sudah sepenuhnya ditutup. Ingin kembali ke kota asal. Naik pesawat besar ini sudah tidak mungkin. Aku mengarahkan targetku ke pesawat pribadi di bandara. Seperti yang kukatakan, apakah kamu pernah bermain GTA? Saat ini pesawat pribadi sedang bersiap untuk lepas landas di landasan bandara. Aku melaju langsung ke bandara dengan sepeda motor. Petugas keamanan bandara sama sekali tidak bisa menahan, karena kecepatanku terlalu cepat. Di dalam pesawat pribadi, miliarder Lin Chong dan pengemudinya menatapku dan Medusa dengan terkejut, terutama Kawasaki yang terparkir di samping. Terbanglah di dalam wilayah Long, hampir membuat mereka ternganga. Lin Chong bahkan tidak bisa berbicara lancar kepada adik kecil. Apa yang sedang terjadi? Sopir juga tiba-tiba menyadari. Apakah itu perampok? Saya tidak menjawab perkataan mereka. Sebaliknya, saya malah bertanya, "Kalian mau kemana?" Lin Chong menjawab tanpa ragu, "Long Si." Mendengar jawaban ini, saya senang karena saya juga ingin pergi. Terbanglah di dalam gerbang Long. Saya menempatkan pedang Yitian di leher pilot. Sopir bahkan tidak berani bernapas. Segera lakukan seperti yang saya katakan. Segera setelah itu, pesawat pribadi perlahan-lahan keluar dari landasan, terbang menuju kejayaan. Melihat ke bawah dari pesawat, kota dalam keadaan kacau. Banyak tempat mengeluarkan api dan asap tebal. Beberapa orang meneriakkan slogan tentang datangnya hari kiamat. Sudah mulai merampok toko dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Sifat manusia tidak tahan terhadap ujian, terutama dalam keadaan di mana tatanan ini sudah tidak berlaku. Di pesawat, Lin Chong menatapku dan berkata, "Adik kecil, saya akan membocorkan informasi untuk kalian. Bisakah kalian tidak membunuh kami?" Saya berkata dengan dingin, "Bicaralah." Lin Chong terus berbicara. "Bencana sudah tiba. Temanku memberitahuku. Sekarang kita harus segera menuju ke basis perlindungan. Di dalam, saya memiliki orang yang saya kenal, asalkan kalian tidak membunuh kami. Saya bisa membawa kalian ke basis perlindungan." Mendengar kata-kata ini, saya menyimpan senjata saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan membunuh kalian. Saya hanya mengikuti. Hanya naik pesawat sebentar. Terutama karena saya sangat ingin pulang. Lin Chong dan sopir mendengar kata-kataku. Mereka baru saja menghela napas lega. Namun, Medusa berdiri di sana. Aura yang menakutkan masih membuat kedua orang itu berdiri kaku karena ketakutan. Pilot berkata kepada wanita cantik itu, "Bisakah kamu tidak melihatku dengan tatapan yang menakutkan?" "Melihatku? Aku takut tidak bisa mengemudikan dengan baik dan pesawat akan jatuh." Medusa tanpa acuh tak acuh sebelum pesawat jatuh. "Aku punya 100 cara untuk membunuhmu." Sopir menelan ludah. Punggungnya merinding saat aku tidak mengatakan apa-apa. Aku mengamati pesawat pribadi ini. Dekorasi di dalamnya cukup mewah. Meja makan dilengkapi dengan anggur merah dan cerutu. Aku melihat Lin Chong yang tampaknya menikmati hidupnya. "Jika aku tidak salah, kamu pasti adalah ketua grup Surname." Lin Chong terkejut dalam hati. Ternyata identitasku dikenali. Apakah ini pembunuh yang datang dari pesaing? Ini membuat Lin Chong merasa tidak baik. Memikirkan hal ini,
Lin Chong segera bertanya berapa banyak yang akan dia berikan padamu. Aku akan memberimu 10 kali lipat jumlahnya. Dia tersenyum dan berkata, bukankah kamu sudah mengatakan itu? Bencana sudah datang, untuk uang apa gunanya? Lin Chong berjuang untuk hidup. Saya juga berpikir keras, lalu apa yang kamu inginkan? Selama saya memilikinya, saya bisa memberikannya padamu. Alasan saya mengenal Lin Chong adalah, karena di kehidupan sebelumnya dia juga seorang tokoh terkenal. Bakat Benya dalam bisnis sangat luar biasa. Itu membuatnya cepat mengubah kekayaan yang terakumulasi menjadi grup bisnis dunia. Anak buahnya juga tidak kekurangan. Para ahli tingkat S yang melayani dia. Dunia. Dia juga menjadi salah satu penguasa yang menguasai wilayah. Saya tidak menyangka. Sebuah motor melaju kencang. Ternyata saya bertemu Lin Chong di sini. Saya tersenyum dan berkata kepada Lin Chong, mari kita berteman. Nama saya Chen Yu. Bakat tingkat 1 dengan wawasan luar biasa. Mendengar itu, mata Lin Chong berbinar. Tidak lagi menunjukkan kelemahan seperti tadi. Halo, nama saya Lin Chong. Bakat B dalam bisnis. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Long, seperti yang diharapkan. Bandara di sini juga sudah ditutup. Setelah bertukar kontak dengan Lin Chong, saya pun pergi dengan mengendarai sepeda motor. Menatap bayangan saya yang pergi. Pilot itu berkata, wanita milik Bos Lin itu benar-benar menakutkan. Lin Chong menyalakan cerutu dan berkata, maka kamu seharusnya mengerti. Wanita itu selalu mengikuti perintahnya. Siapa yang lebih menakutkan tidak perlu saya jelaskan lagi. Kota Long adalah sebuah kota tepi laut. Mengemudi di sepanjang garis pantai. Angin laut yang lembut menyentuh wajah memberikan rasa yang berbeda. Tempat yang akan aku kunjungi selanjutnya adalah sebuah pulau kecil di tepi garis pantai Rong. Ada satu hal yang saya tidak begitu yakin. Apakah itu benar-benar ada? Di kehidupan sebelumnya saya berada di tepi laut. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bencana punggung naga. Seekor monster tingkat SS membunuh beberapa petarung tingkat S, kemudian pergi ke sebuah pulau kecil di dekat pantai. Saat pemerintah federal berpikir bagaimana cara menghadapinya, seorang ahli level S yang sebelumnya ditelan kembali. Setelah kembali, ia mengklaim telah membunuh monster level SS itu. Orang-orang awalnya tidak percaya. Akhirnya, federasi mengirim orang untuk memeriksa pulau itu. Ditemukan bahwa monster itu benar-benar telah dibunuh. Sejak saat itu, orang-orang bersorak gembira. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan. Sejak saat itu, pahlawan tingkat S itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya menjadi seorang yang kuat tingkat SSS. Semua ini berasal dari sebuah cincin di tangannya. Cincin sihir hitam tingkat SSS. Sebelum pergi ke pulau, dia belum memiliki dunia sihir hitam. Namun, setelah dia mengunjungi pulau itu, dia memiliki cincin itu di tangannya. Berdasarkan itu, saya menilai bahwa pulau itu harus memiliki barang berharga. Hanya saja, sekarang saya belum bisa memastikan 100%. Jadi, saya harus pergi memeriksa pulau itu. Setelah tiba di pantai, saya memarkir sepeda motor di tepi pantai. Kemudian mengeluarkan uang untuk menyewa sebuah jet ski bersama Medusa. Menuju pulau yang samar-samar terlihat di kejauhan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pulau itu. Para pengunjung di pulau itu telah sepenuhnya dievakuasi kemarin. Di pulau ini tidak terlihat orang lain. Pulau ini tidak terlalu besar. Keduanya kemudian mencari di sekitar pulau. Setelah mencari sebentar, Medusa berkata kepada saya tentang Tuan. Saya merasakan kekuatan sihir yang besar. Tepat di arah itu. Setelah mendengar itu, saya segera menuju arah yang ditunjuk oleh Medusa. Tak lama kemudian, saya menemukan sebuah gua di antara bukit yang terjal. Saya menemukan sebuah gua. Kekuatan sihir itu berasal dari gua ini. Dengan perasaan cemas, saya masuk ke dalam gua. Tiba-tiba, sebuah makhluk aneh muncul dari sudut. Setelah melihat dengan tenang, tubuh ikan itu memiliki 4 kaki. Di mulutnya yang besar terlihat gigi yang tajam. Saya melihat makhluk di depan saya dan berkata, sepertinya setelah semalam terpapar darah, sekarang sudah muncul makhluk yang bermutasi. Segera saya mengayunkan pedang panjang. Bayangan dewa pedang muncul. Energi pedang memancar dan dengan mudah membunuhnya. Selamat untukmu. Mengalahkan mutasi tingkat 1 mendapatkan peningkatan pengalaman. Pengalaman penuh meningkatkan level. Mendapatkan 5 poin atribut yang dapat dialokasikan secara bebas. Aku melihat panelku. Sekarang sudah tingkat 2. Aku berpikir bagaimana cara membagi 5 poin atribut ini. Serangan jurus pedangku sudah memiliki peningkatan 100 kali lipat. Kemudian setelah memicu ribuan panah kembali, ada peningkatan 10.000 kali. Jadi sekarang meningkatkan kerusakan tentu saja adalah cara terbaik. Aku mengalokasikan 5 poin atribut. Semua ke kekuatan. Kekuatan juga berubah dari 5 poin menjadi 10 poin. Saat saya sedang melakukan peningkatan, Medusa juga otomatis naik ke tingkat 2. Setelah Medusa naik level, dia menunjukkan ekspresi terpesona. Tuan, ini sangat nyaman. Melihat ekspresi ini membuatku terdiam. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Setelah naik level, kami melanjutkan untuk menjelajah lebih dalam.
Di bagian terdalam gua, ada sebuah platform nyata. Sebuah cincin kuno terletak diam di sana. Saat melihat cincin ini, biarkan seluruh tubuhku merasakan perubahan ini. Seolah-olah barang berharga ini ditakdirkan untuk keberadaanku sendiri. Bentuk dan pola cincin ini pasti adalah cincin sihir hitam tingkat SSS. Dugaan saya tidak salah. Cincin itu memang ada di sini. Saya tidak sabar untuk mendekat, mengambil cincin sihir hitam. Selamat, kamu telah mendapatkan pedang sihir hitam perlindungan tingkat SSS. Kualitas pedang sihir hitam tingkat SSS. Efek khusus 1 memiliki ruang penyimpanan tak terbatas. Dapat menyimpan dan mengakses benda non-hidup apapun. Efek khusus 2 dapat memberikan kekebalan terhadap sebagian besar serangan sihir hitam dan serangan kutukan. Dan serangan psikologis. Efek khusus 3 serangan kegelapan. Dapat memberikan kerusakan mental yang besar kepada target. Membuatnya terjebak dalam keadaan bingung. Jika kekuatan mental target lemah, dapat menghancurkan sarafnya. Memberikan kerusakan mental permanen. Dapat menyimpan 3 kali serangan kegelapan. Memulihkan 1 lapisan setiap hari. Saya memandang cincin ini. Dalam hati saya tidak bisa tidak mengagumi betapa menyenangkannya ini. Dengan cincin ini, saya tidak perlu khawatir akan dikendalikan secara mental atau terkena kutukan. Harus diketahui bahwa di dunia ini ada banyak sihir hitam. Saat keluar, 1 kesalahan kecil bisa membuat saya terkena kutukan. Bahkan bagi seorang yang kuat tingkat SSS, tidak bisa menghindari kutukan yang kuat. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Memakai dunia sihir hitam di jari. Seluruh tubuh saya dibungkus oleh lapisan energi yang tidak terlihat oleh mata. Dengan 1 gerakan pikiran, pedang langit pun masuk ke dalam cincin. Medusa memandang saya, dan dengan senang berkata, "Selamat, Tuan, Anda telah mendapatkan barang berharga lagi." Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, yang saya tahu tentang SSS, adalah 2 lokasi barang berharga. Toh, saya juga tidak tahu bahwa saya akan kembali ke 3 tahun yang lalu. Seandainya saya tahu bisa melakukan perjalanan waktu, saya tidak akan melakukan apa-apa di kehidupan sebelumnya dan hanya akan mempelajari lokasi barang berharga. Setelah meninggalkan gua, saya naik jet ski kembali ke tepi pantai. Saat ini, tepi pantai dalam keadaan kacau. Monyet-monyet yang biasa memetik kelapa di sekitar sini memberontak, terpicu oleh darah. Monyet-monyet ini menunjukkan tatapan ganas, memegang senjata tajam dan tongkat yang entah didapat dari mana. Mereka menyerang para pejalan kaki di tepi pantai. Dari tepi pantai terdengar teriakan minta tolong. Monyet ini sudah gila. Belum sempat selesai berbicara, dia sudah ditusuk oleh monyet dengan besi beton di dadanya. Orang-orang di sekitar panik dan melarikan diri. Beberapa orang juga sadar dan berkata, "Jangan takut, kita semua telah mendapatkan kemampuan supernatural. Mari kita gunakan kemampuan kita untuk mengalahkan monyet-monyet ini." Seorang pria mendapatkan peningkatan kekuatan tingkat 1. Dengan memegang tongkat, dia memukul monyet itu dengan keras. Dia langsung memukul monyet itu hingga otaknya pecah. "Haha, inilah kekuatanku. Dengan pengalaman yang ada, apakah bisa ditingkatkan lagi?" Mendengar bahwa bisa ditingkatkan, orang-orang pun mulai tertarik dan mulai menyerang kelompok monyet. Lagi pula, ini baru hari kedua. Kemampuan mutasi biologis tidak cukup kuat. Orang-orang bersatu masih bisa menghadapinya dengan mudah. Kerusuhan monyet seperti ini di tepi pantai sudah terjadi di seluruh dunia. Berbagai jenis unggas, kucing, anjing, atau kuda yang dipelihara, semua menjadi sangat agresif dan mulai menyerang manusia. Dunia sudah terjerumus ke dalam kekacauan. Ini bagi sebagian orang, ini adalah apa yang mereka ingin lihat. Maka gerombolan perusuh muncul di jalanan. Perampokan terjadi di jalanan. Hal yang paling keterlaluan adalah, ternyata ada yang ingin merampas motorku. Orang yang bersiap merampas motorku itu menatapku. "Tinggalkan motornya. Jika tidak, aku belum selesai berbicara." Dia langsung diubah Medusa menjadi patung batu. Aku menendang patung batu itu. Patung batu itu berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Sekarang jalanan dipenuhi dengan. Sebelum mendaftar, orang-orang masih antre di supermarket untuk membeli barang. Di belakang, melihat orang lain semua berebut. Akhirnya, mereka juga bergabung dalam antrean pembelian gratis. Melihat hal ini, saya juga bergabung dalam antrean pembelian gratis. Dalam 3 tahun ke depan, akan ada 3 bencana besar. Bencana panas. Suhu global akan meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Persediaan dan air minum akan sangat langka. Di belakang masih ada bencana dingin ekstrim dan bencana monster. Di kehidupan sebelumnya, saya bertahan dari panas dan kelaparan. Namun, saya mati dalam bencana monster. Tentu saja, dalam bencana panas ekstrim dan dingin ekstrim juga ada monster. Namun, jumlahnya tidak sebanyak dalam bencana monster. Saya juga tidak ingin terjebak dalam masalah kekurangan makanan. Jadi saya mengambil ponsel, melihat navigasi supermarket besar di peta, mulai bergerak cepat, melewati supermarket Yonghui. Setelah saya masuk ke supermarket,
Saya melambaikan tangan. Persediaan di supermarket berhasil saya ambil semua. Orang-orang lain yang sedang berbelanja dengan harga 0 yuan terkejut. Barang-barang yang tadi masih ada di rak, tiba-tiba saja menghilang. Seluruh rak supermarket benar-benar kosong. Tidak ada pilihan, saya juga harus bertahan hidup. Saat ini, saya harus memikirkan diri sendiri. Sebuah rencana sederhana. Kosongkan supermarket besar di Longxi. Maka, saya mulai berkeliling kota dengan sepeda motor saya. Melihat supermarket besar. Langsung berlari masuk untuk mengumpulkan barang. Dalam waktu 1 hari, saya mengunjungi semua supermarket besar di Longxi. Mengambil semua barang yang tersisa di dalamnya untuk diri sendiri. Melihat kondisi penyimpanan barang di dunia sihir hitam. Barang menumpuk setinggi gunung di area seluas ribuan meter persegi. Dengan nafsu makan saya, seumur hidup pun tidak akan habis. Namun, ini belum terlambat. Saya tiba di dermaga di Long City lagi. Pelabuhan di sini juga menyimpan banyak barang. Tidak peduli apa yang ada di dalam kontainer itu. Saya semua masukkan ke dalam cincin. Dalam sekejap, pelabuhan yang penuh dengan kontainer menjadi kosong. Para pekerja di pelabuhan terkejut. Kontainer tiba-tiba menghilang. Kontainer tersebut berisi berbagai macam barang. Semua kebutuhan hidup tersedia. Semuanya saya terima dengan senang hati. Ini juga bukan salah saya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya saya dikhawatirkan oleh kejahatan. Saya tidak ingin merasakan hal itu lagi. Barang-barang di pelabuhan telah disapu bersih. Saya pun kembali ke rumah. Menutup mata dan berbaring di tempat tidur untuk tidur nyenyak. Ketika saya membuka mata, sudah sore hari berikutnya. Medusa tersenyum di samping dan berkata, "Tuan, Anda benar-benar bisa tidur." "Ya, selama saya tidur, dia selalu menjaga di sisi saya." Saya penasaran dan bertanya, "Apakah kamu tidak perlu istirahat?" Medusa menjelaskan, "Saya adalah Medusa. Loh, istirahat 1 hari dalam sebulan sudah cukup." Setelah mendengar itu, saya terkejut dan berkata, "Sungguh saya iri dengan tubuhmu." Sambil berkata demikian, saya pun menyalakan televisi. Di televisi sedang melaporkan situasi dari berbagai daerah di seluruh negeri. Sekarang di seluruh negeri sudah dalam kekacauan total. Saya pergi ke jendela, membuka tirai untuk melihat situasi di luar. Di luar sangat ramai. Suara klakson dan suara gaduh. Suara teriakan. Seseorang membawa barang dengan tergesa-gesa melintas di jalan. Begitu dia sampai di persimpangan, dia langsung dirampas oleh sekelompok orang. Orang-orang juga merusak toko-toko. Setelah dihancurkan, sekelompok orang menyerbu ke dalam toko. Saya hanya tersenyum tipis, lalu membuka kulkas dan mengeluarkan bir untuk diminum sekaligus. Melihat jam, hampir pukul 8 malam. Saya ingat, hari ini, satu hal lagi akan terjadi. Saya duduk di sofa dengan sabar menunggu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, pesan kembali muncul di benak semua orang. Saluran obrolan dibuka. Semua orang dapat bebas berbicara di saluran tersebut. Saluran obrolan akan menampilkan foto profil asli semua orang. Dan nama asli. Harap berbicara dengan hati-hati. Sihir kutukan memiliki batasan jangkauan. Silakan. Pastikan tidak ada penyihir terkutuk di area tempat tinggalmu. Saluran obrolan guru dapat mengirim teks dan emotikon. Ada juga audio dan video. Saya membuka saluran obrolan dunia. Subtitle seperti senapan mesin. Mengalir ke atas dengan suara berisik. Jika tidak dihentikan, tidak bisa terlihat jelas. Puluhan miliar orang di seluruh dunia. Bahkan jika hanya 11.000 yang berbicara. Itu tetap merupakan jumlah yang tidak sedikit. Saluran obrolan sudah dibuka. Saya segera menghubungi Lin Chong. Lin Chong berkata, "Chen Yu, sehari tak bertemu serasa 3 musim." Saya sopan, Lin Zhou memang pandai berbicara. Saya akan langsung ke intinya saja. "Pinjam pesawat pribadimu sebentar." Lin Chong setuju. "Baiklah, tidak masalah, kamu datang ke Jiangnan Manor." Perkebunan Jiangnan adalah kawasan orang kaya di kota Long. Dalam waktu dekat, tempat itu juga akan menjadi tempat perlindungan terbesar di Dragon City. Lin Chong akan menjadi pemimpin tempat perlindungan itu. Maka, saya mengendarai sepeda motor dengan cepat menuju Jiangnan Manor. Di depan rumah besar, Lin Chong dan para pengawalnya menunggu secara langsung. Melihat saya datang, Lin Chong bertanya kepada saudara Chen, "Kau mau kemana?" "Saya kembali ke Gunung Api." Setelah mendengar, Lin Chong terkejut bahwa itu sejauh ini. Terbang ke sana mungkin memerlukan waktu sekitar 4 jam. Dan saya tidak menganggap tempat itu sebagai zona aman. Saya kembali hanya untuk melihat teman. Setelah melihat, saya akan kembali lagi. Dengarkan saya selesai berbicara. Lin Chong segera pergi ke sana. "Itu baik. Jujur saja, saya sedang membangun tempat perlindungan di sini. Kau bisa datang ke tempat saya nanti. Saya bisa memberikan posisi kepala pengawal di sini. Kepadamu." Yang disebut kepala pengawal adalah pemimpin keamanan. Ingin menjadi pemimpin tempat perlindungan. Hanya membangun tempat perlindungan tidak cukup. Kau juga harus memiliki kekuatan itu. Lin Chong bertanya kepada orang-orang di sekitarnya.
Bahkan tidak ada satupun yang memiliki bakat. Ini menunjukkan betapa langkanya. Belum lagi tingkat S. Jadi, menurut Lin Chong, sebagai seseorang yang memiliki bakat alam, adalah pilihan yang sangat baik. Saya tidak punya waktu untuk menjadi kepala keamanan. Jadi, saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Anda bisa menghubunginya sendiri. Segera, saya mengirimkan informasi tentang Zhu Shen kepada Lin Chong. Para dewa adalah kekuatan kelas S dari kehidupan sebelumnya. Memiliki tubuh yang besar, jujur dan baik hati. Namun, dia sangat membenci kejahatan. Dia tidak ragu-ragu dalam menghadapi musuh. Kemampuannya adalah mengonsumsi kelas S. Segala sesuatu bisa dimakan. Baik itu batu, bata, atau berbagai makhluk hidup. Sekali ditelan, dapat dicerna dengan cepat. Tubuhnya yang besar. Dia juga bisa menahan serangan artileri yang kuat. Jika dia dijadikan kepala keamanan, itu akan menjadi hal yang baik. Lin Chong segera mengirim orang untuk menghubungi para dewa. Sedangkan untuk saya memilih untuk terbang dengan pesawat pribadi menuju Gunung Api. Mengapa harus pergi ke Gunung Api? Karena akan ada cuaca sangat dingin dan sangat panas. Saya perlu mengumpulkan 2 barang berharga untuk memastikan suhu di rumah saya dapat beradaptasi. Sebelum pergi, saya mengingatkan Lin Chong. Akan ada periode cuaca sangat panas dalam waktu dekat. Semoga dia siap menghadapi itu. Lin Chong juga sangat berterima kasih atas hal ini. Segera setelah itu, dia langsung mengirim orang untuk membeli peralatan yang diperlukan. Maka, Medusa dan saya berangkat dengan jet pribadi. Pilotnya adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Pengemudi mengeluarkan tawa canggung. Haha, sudah lama tidak bertemu, Medusa, tidak boleh tertawa. Hati-hati, saya bisa memotongmu menjadi 8 bagian. Baiklah, kita diam saja. Setelah itu, pilot pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terbang selama 4 jam, saya akhirnya tiba di Bandara Alamu. Tempat ini masih cukup jauh dari Gunung Api. Pilot pergi untuk mengisi bahan bakar pesawat. Kemudian menunggu kalian di sini. Saya melihat pengemudi mengingatkan. Usahakan untuk tetap di ruang kemudi. Jangan keluar. Kemudian di bawah tatapan terkejut pilot, saya seperti melakukan sulap. Mengeluarkan sebuah mobil off-road. Pengemudi mengusap matanya. Apakah dia merasa pusing? Tadi di sana jelas tidak ada mobil off-road. Mobil off-road itu saya ambil dari cincin. Di pelabuhan ada banyak kontainer. Semua berisi mobil yang akan dikirim ke luar negeri. Saya sembarangan memilih satu dan berangkat ke Gunung Api. Kecepatan bergerak seperti ini masih terlalu lambat. Tidak ada cara, memang seperti ini di awal. Di kemudian hari, karena orang-orang meneliti teknologi penghalusan emas, mengakibatkan teknologi berkembang pesat lagi. Muncul perangkat yang lebih canggih. Namun itu sudah terjadi setelahnya. 1 jam kemudian saya tiba di Gunung Api. Suhu di luar Gunung Api melebihi 40 derajat. Suhu yang terukur bahkan mencapai 80 derajat. Kaki yang menginjak tanah pun terasa panas. Di Gunung Api masih ada orang yang berada di sana. Kebanyakan adalah pemandu lokal dan pedagang. Dalam 2 hari ini, para wisatawan sudah pulang. Mereka juga tidak memiliki bisnis lagi. Sekarang juga sedang bersiap untuk evakuasi. Melihat saya dan Medusa berjalan ke dalam Gunung Api. Ada orang baik yang mengingatkan kami untuk tidak berlarian. Saya mengucapkan terima kasih atas hal itu. Namun tetap melanjutkan ke dalam. Mengendarai motor trail, saya tiba di dalam Gunung Api. Ada bola roh api tingkat S di sini. Itu adalah sesuatu yang harus saya dapatkan. Karena cuaca yang panas dan tambahan energi spiritual. Di sini melahirkan beberapa jin api. Setelah jin api muncul, mereka menjadi sangat marah. Mereka menyerang semua target di sekitarnya. Tingkat jin api adalah level 2. Lebih tinggi 1 level dibandingkan makhluk biasa. Menanggapi hal ini, Medusa menarik busur. Sekali lihat, dia dengan mudah membunuh jin api. Pengalaman saya juga terus meningkat. Seiring dengan terus mendalami, pengalaman saya semakin tinggi. Dengan cepat, suara indah terdengar di telinga. Selamat, pengalaman penuh. Tingkat naik ke level 3. Chen Yu dan Medusa merasakan kenyamanan di seluruh tubuh mereka secara bersamaan. Medusa tidak bisa menahan suara serak. Membuatku merinding. Aku bertanya pada Xiao Mei. Apakah itu begitu nyaman? Medusa menjawab, ya, Tuan, itu benar-benar nyaman. Mari kita berjalan lebih dalam. Suhu mulai meningkat. Tidak ada magma di sini. Dan tidak mungkin karena sinar matahari menghasilkan suhu yang begitu tinggi. Jadi hanya ada satu alasan, yaitu energi spiritual dan barang berharga. Monster yang lahir. Sambil berjalan, seekor iblis api kecil muncul dalam pandanganku. Tepat di belakang Xiao Yan. Sebuah bola merah terletak tenang di atas batu, mengeluarkan aura panas. Justru karena bola api ini, lahirlah Xiao Yan. Tiba-tiba, Xiao Yan, mengeluarkan suara seperti monster ke arahku.